Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie. Maaf kalau akhir-akhir ini Mimin jarang upload karena harus menyelesaikan beberapa urusan dulu di real life guys. Oke, kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Dragon Quest yang udah keluar sampai episode 87, di mana part ini akan menceritakan tentang Dai yang akhirnya berhadapan dengan Sang Raja Iblis. Bagaimanakah keseruannya? Nggak pakai lama, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali oleh Dai yang melihat Leona ditangkap oleh si monster bermata satu, hingga nggak lama ia dikejutkan oleh monster dengan genderang di perutnya yang tiba-tiba ada di sana juga. Dai langsung memaksa monster bernama Gorowa itu untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi di sana. Di mana ternyata Gorowa ini adalah monster yang bertugas menjaga jantung dari Friend Place dan menerbangkan istana tersebut. Dan si monster mata satu yang menangkap Leona merupakan mesin reaktor kekuatan kegelapan yang mengendalikan istana milik Sang Raja Iblis itu. Di tempat lain, Sang Raja Iblis berkata jika monster mata satu itu selama ini menyerap kekuatan sihirnya dan menyebarkannya ke seluruh Friend Place. Namun sejak Leona mengeluarkan sihir Minakatoru ke istananya, si mata satu hilang kendali dan mengamuk karena kelaparan pada kekuatan sihir yang besar. Balik lagi ke Dai yang akhirnya menyadari kenapa si mata satu menangkap Leona, karena saat ini di pihak mereka Leona lah yang mempunyai kekuatan sihir terbesar, karena gadis itu memegang bulu-bulu milik Avan. Dai auto menyerang si mata satu untuk menyelamatkan sang putri, namun dia nggak bisa menembus pelindung yang mengelilingi monster tersebut. Karena itu, Dai mencoba menghancurkan pelindungnya dengan Avan Sutorasu, tapi nggak diduga Gorowa menabuh genderangnya membuat Dai terjatuh karena tertekan oleh gaya gravitasi yang dikeluarkan si Gorowa. Gorowa lalu berkata jika ia bisa menghabisi sang pahlawan, maka ia akan dapat penghargaan dari Sang Raja Iblis. Bersamaan dengan itu, keadaan Leona makin mengkhawatirkan membuat Dai marah dan tanpa sadar mengeluarkan lambang kesatria naga di lengannya. Sialnya, Gorowa menambah daya gravitasinya dan kemudian mencoba menghabisi sang pahlawan menggunakan pedangnya sendiri. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, Dai lalu menangis dan bilang apakah cuma ini kekuatan dari kesatria naga. Dan saat Gorowa mengayunkan pedang, Dai tiba-tiba melihat gambaran masa lalu saat ayahnya akan dieksekusi oleh orang-orang kerajaan, di mana saat itu ibu Dai melindungi Baran dan tewas di tempat tersebut. Setelah melihat itu, Baran lalu muncul dan berkata pada putranya, jika dari dulu wanita yang mendampingi seorang kesatria naga selalu bernasib buruk, namun ia berharap Dai bisa mengakhiri nasib buruk tersebut dengan menyelamatkan Leona. Berkat pesan dari ayahnya itu, Dai pun akhirnya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa sampai membuat Gorowa terpental. Dai yang sekarang bisa mengeluarkan lambang kesatria naga di kedua tangannya, yang ternyata satu lambang itu merupakan kekuatan milik Baran. Gorowa lalu kembali menyerang, namun kali ini Dai sama sekali nggak terpengaruh oleh teknik gravitasi monster tersebut. Setelahnya, dengan teknik baru bernama Monsusen, Dai pun berhasil menembus pelindung si mata satu hanya dengan sekali serangan aja. Di lain sisi, Gorowa nggak ada kapok-kapoknya dan menyerang Dai dengan pedangnya. Dan karena itu, ia pun harus terpental terkena serangan balik dari sang kesatria naga. Setelah itu, Dai pun auto menebas si mata satu dan berhasil membebaskan sang putri. Setelah kembali tersadar, Leona lalu menyadari jika selama ini Gome-chan berada di dalam pakaiannya dan melindungi sang putri, karena kalau nggak sang putri pasti udah tewas, diserap oleh tentakel-tentakel milik si mata satu. Namun konsekuensinya Gome-chan terlihat menyusut menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Nggak lama, Dai dan Leona akhirnya menyadari jika saat itu Gorowa udah masuk ke tubuh si mata satu untuk bergabung dengannya. Gorowa pun langsung menyerang dan karena itu Dai mengeluarkan teknik Dorora milik ayahnya hingga terjadi ledakan yang sangat besar di tempat tersebut.
Si mata satu nampak lenyap dari sana sementara Goroa berubah jadi monster kecil yang merupakan wujud aslinya. Karena wujudnya tadi adalah perubahan karena sebelumnya Ban memberikan Goroa kekuatan. Berpindah ke pertarungan lain di mana teman-teman Dai terlihat berhasil menyudutkan Mr. Fern dan menghajarnya bertubi-tubi. Walau nggak lama, ketiganya dikejutkan karena Mr. Fern sama sekali nggak terluka. Bahkan Larhart bilang ia udah menyerang pria itu dengan teknik mematikan, namun malah tombaknya yang terlihat hancur. Balik lagi ke Dai yang mengajak Leona terbang ke tempat sang Raja Iblis berada, hingga mereka pun akhirnya sampai di lantai teratas. Nggak lama, keduanya tiba-tiba diserang, dan itu nggak lain adalah perbuatan Ban yang akhirnya menampakkan diri. Sang Raja Iblis nggak pakai basa-basi langsung mengeluarkan kekuatannya sampai membuat tempat itu bergetar. Melihat itu, Dai khawatir karena sang Raja Iblis terlihat akan serius menghadapinya. Padahal saat pertarungan sebelumnya, Dai bisa dikalahkan, bahkan waktu itu Ban hanya terlihat bermain-main aja. Di sini Ban jujur jika ia akan bertarung dengan serius karena dua lambang naga di lengan Dai, yang ia sebut sebagai lambang naga kembar. Karena kesatria naga yang memiliki dua lambang sekaligus merupakan kesatria super yang kekuatannya bahkan gak bisa diprediksi oleh sang Raja Iblis. Ban lalu menyerang dengan tombaknya, namun Dai terlihat cuma menghindar aja. Karena ternyata ia bingung harus menyerang sang Raja Iblis dengan pedang atau menggunakan sihirnya. Beruntung Leona lalu menyemangati Dai dengan berkata tak perlu memikirkan hal itu dan hajar aja sang Raja Iblis. Berkat Leona, Dai pun menggunakan kekuatan lambang naganya dan berhasil mengenai sang Raja Iblis. Ban yang terkena serangan jadi sangat marah dan menunjukkan kekuatannya. Bersamaan dengan itu, Dai udah bersiap dengan pedangnya hingga keduanya lalu beradu kekuatan. Dai terlihat bisa mengimbangi kekuatan sang Raja Iblis. Dan oleh karena itu, Ban pun mengeluarkan teknik Calamity Wall yang mengarah langsung pada sang kesatria naga. Namun hebatnya, Dai bisa melindungi tubuhnya dengan Dragonic Aura sampai nggak tersentuh sama sekali oleh teknik sang Raja Iblis. Balik lagi ke pertarungan lain di mana dengan sembrono, Popu menyerang sendirian dan hampir aja tewas oleh Mr. Fern jika Him nggak melindunginya. Di mana saat itu Yunkel dan yang lainnya ternyata udah sampai di sana juga. Kembali pada Dai yang ditertawakan Ban karena katanya anak itu belum sadar jika saat ini kekuatannya bisa menyamai sang Raja Iblis. Bahkan Ban mengakui jika Dai adalah orang pertama yang bisa menyamai levelnya. Konyolnya karena itu Ban berniat menjadikan Dai sebagai pelayannya. Ban mencoba menghasut Dai dengan bilang manusia itu menjijikan dan gak pantas meminjam kekuatan seorang kesatria naga seperti Dai. Membuat Dai teringat saat para manusia ketakutan melihat kekuatan naga milik Dai dulu. Ban mencoba meyakinkan Dai jika ia berbeda dengan manusia dan gak pernah membedakan ras bagi siapa aja yang ia anggap kuat. Bahkan ia tetap menghormati Baran dan Hadlar walau kedua orang itu udah mengkhianatinya. Dai menjawab pernyataan Baran dengan berkata jika manusia terkadang emang bisa menjadi sangat kejam, tapi ia bisa mencintai semua manusia yang menjadikan dirinya sebagai pahlawan seperti saat ini. Bahkan jika nanti manusia akan berlaku kejam terhadapnya, Dai akan tetap mengalahkan Ban dan pergi meninggalkan dunia itu. Ban sangat marah dengan penolakan Dai dan kembali menunjukkan kekuatannya hingga Shin berpindah pada Avan yang masih sibuk bertarung dengan Kiruban. Avan lalu mengatakan jika sebenarnya Kiruban itu sangat kuat dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi selama ini ia lebih memilih memakai jebakan untuk menghabisi musuhnya dengan mudah. Kiruban membenarkan kata-kata Avan dengan bilang ia bisa aja jadi yang terkuat, tapi sang Shinigami nggak tertarik dengan itu dan lebih suka melihat musuhnya terjerat dalam jebakannya. Avan kemudian mencoba menyerang dengan Avan Sutorasunya, namun pedangnya tiba-tiba aja terpotong. Karena ternyata Kiruban lagi-lagi menggunakan cara licik dengan menyerang Avan dengan pedang tak terlihat yang selama ini tersembunyi di balik topengnya. Yang saat itu ke-13 pedang yang ia bawa udah tersebar di ruangan dimensi tersebut. Kiruban lalu menyerang Avan secara langsung, namun yang sulit selain harus menghindari pedang di tangan Kiruban, Avan juga harus menghindari pedang-pedang tak terlihat yang ikut menyerangnya.
Avan yang terkena sayatan di beberapa bagian tubuhnya lalu membiarkan Kiruban menusuk tubuhnya agar dirinya bisa bunuh diri sekaligus membunuh sang dewa kematian dengan sihir Megante. Namun gak diduga Judes menahan Avan karena ternyata Kiruban udah merubah Judes yang tadinya cuma robot wasit yang mengawasi pertarungan jadi anak buah yang bisa membantu dirinya. Judes lalu mencoba meledakkan tubuhnya sendiri bersama Avan membuat Kiruban yang terlihat memenangkan pertarungan bisa keluar dari dimensi tersebut. Di sini kita akan diperlihatkan jika Kiruban gak loyal pada sang Raja Iblis. Bahkan ia gak peduli jika Ban akan kalah di tangan Dai. Sementara itu, di tempat Hyun Kil-him bermaksud berduel dengan Mr. Fern. Dan mengejutkannya, ia bisa bergerak sangat cepat dan lalu memukuli Mr. Fern bertubi-tubi. Semua orang nampak terkejut karena Him yang dulu mereka anggap musuh bisa menggunakan aura cahaya yang menandakan ia bukanlah orang jahat lagi. Terlebih, aura cahaya merupakan kelemahan Mr. Fern yang memiliki aura kegelapan. Him bener-bener bisa membuat Mr. Fern terdesak sampai mengeluarkan teknik Tomame Sajinnya. Namun dengan mudah Him bisa menghilangkan teknik pria tersebut hanya dengan satu hentakan kaki aja. Keduanya lalu maju secara bersamaan di mana Him berhasil mematahkan lengan Mr. Fern dan kemudian lanjut menghajarnya. Mr. Fern yang terdesak pun lalu menggunakan telepati pada Ban untuk meminta izin mengeluarkan kekuatan terbesarnya, namun Ban yang sedang sibuk melawan Dai sama sekali nggak menjawab panggilan Mr. Fern. Di mana Ban saat itu pun ternyata berhasil didesak oleh sang kesatria naga sampai terhempas. Balik lagi ke Mr. Fern yang karena nggak dapat izin dari Ban akhirnya memilih mengerahkan semua kekuatan aura kegelapannya pada tangan kirinya. Keduanya pun langsung beradu pukulan dan kali ini tangan Him harus hancur oleh kekuatan Mr. Fern tersebut. Namun gak diduga Him melancarkan pukulan aura dengan tangan lainnya dan dengan telak mengenai wajah Mr. Fern. Hingga setelahnya Hyun Kil meminta Him agar cepat-cepat membuka topeng yang dipakai pria tersebut. Balik lagi ke pertarungan Dai yang saat itu sang raja mengeluarkan teknik terkuatnya yaitu Kaisar Phoenix untuk menyerang. Leona nampak terkejut karena serangan cepat tersebut sampai membuatnya nggak bisa melihat keberadaan Dai yang ternyata Dai berhasil menebas pundak sang Raja Iblis dan lalu keluar dari Phoenix api milik Ban tersebut. Sementara itu Hyun Kil memberitahu alasannya kenapa Him diminta melepaskan topeng Mr. Fern karena ia curiga identitas pria itu terkait langsung dengan rahasia sang Raja Iblis. Him pun bersiap membuka jubah Mr. Fern namun Kurokodain melarangnya karena ia bilang membuka jubah Mr. Fern bisa sangat berbahaya untuk mereka. Yang ternyata sebelum pergi ke Friend Place, Lon Beruk sempat memperingatkan si buaya karena Lon Beruk bisa merasakan jika selama ini Mr. Fern menyimpan kekuatan penuhnya di balik jubah tersebut. Mendengar itu, Hyun Kil akhirnya meminta Him untuk segera menghabisi Mr. Fern aja. Sementara itu, Dai ternyata juga terluka oleh serangan Kaisar Phoenix Ban sebelumnya. Karena itu, ia bersiap melancarkan serangan akhir menggunakan Dororanya. Dai menyerang secara langsung walau Dororanya masih bisa ditahan oleh sang Raja Iblis. Namun gak diduga, Leona lalu melemparkan bulu perak. Membuat kekuatan Dai bertambah, membuat Dororanya terlihat mengenai sang Raja Iblis dengan telak dan part ini pun berakhir. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit.